Pemirsa, Samsung Electronics telah menandatangani kontrak pasokan semikonduktor senilai 16,5 miliar dolar Amerika dengan Tesla. CEO Tesla Elon Musk menyatakan bahwa pabrik baru Samsung di Texas akan didedikasikan untuk memproduksi chip A1 atau AI6 generasi terbaru milik Tesla. Raksasa teknologi asal Korea Selatan, Samsung Electronics, mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani kontrak pasokan semikonduktor senilai 16,5 miliar dolar Amerika dengan Tesla. CEO Tesla Elon Musk mengkonfirmasi berita tersebut. Musk melalui unggahan di platform X miliknya menyatakan, pabrik besar baru Samsung di Texas akan didedikasikan untuk memproduksi chip AI6 generasi terbaru milik Tesla. Musk juga mengatakan saat ini Samsung membuat chip A14 Tesla yang menggerakkan sistem asisten pengemudi full self-driving. Sementara TSMC akan membuat AI5 awalnya di Taiwan dan kemudian di Arizona. Jika yang dimaksud Musk adalah pabrik Samsung di Taylor, Texas, maka kontrak ini bisa menjadi penyelamat proyek yang sempat tertunda akibat kesulitan Samsung dalam mengamankan klien besar. Kontrak yang akan berjalan hingga akhir 2033 ini datang di tengah tekanan yang meningkat terhadap Samsung, yang tertinggal dari pesaing seperti TSMC dan SK Hynix dalam pengembangan chip kecerdasan buatan. Ketertinggalan ini telah menekan laba serta kinerja saham Samsung. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, merger senilai 8,4 miliar dolar antara Paramount Global dan Skydance Media resmi mendapat persetujuan Federal Communications Commission Amerika Serikat. Persetujuan ini membuka jalan bagi Skydance untuk mengambil alih Paramount beserta anak perusahaannya. Federal Communication Commission atau FCC Amerika Serikat resmi menyetujui akuisisi Paramount Global senilai 8,4 miliar dolar Amerika oleh Skydance. Kesepakatan ini akan menempatkan berbagai aset hiburan ternama termasuk jaringan televisi CBS, studio Paramount Pictures, dan saluran anak-anak Nickelodeon di bawah kendali konglomerat teknologi David Ellison, putra pendiri Oracle Larry Ellison. Ketua FCC Brendan Carr menyambut baik akuisisi ini dengan menyatakan bahwa Skydance telah memberikan komitmen tertulis untuk memastikan program berita dan hiburan CBS akan mewujudkan keragaman sudut pandang di seluruh spektrum politik dan ideologis. Namun yang paling mengejutkan adalah komitmen Skydance untuk tidak mendirikan program DEI atau Diversity, Equity and Inclusion, sebuah keputusan yang mencerminkan pergeseran politik signifikan dalam industri media Amerika. Carr menjelaskan bahwa orang Amerika tidak lagi mempercayai media berita nasional warisan untuk melaporkan secara penuh, akurat, dan adil. Ia berharap komitmen-komitmen ini akan memungkinkan CBS beroperasi demi kepentingan publik dan fokus pada liputan yang adil, tidak bias, dan berbasis fakta. Pernyataan ini menandai langkah maju dalam upaya FCC untuk menghilangkan bentuk-bentuk diskriminasi DEI yang merugikan. Aspek paling kontroversial dari kesepakatan ini adalah penyelesaian gugatan Donald Trump yang menghabiskan 16 juta dolar Amerika. Pada Juli 2025, Paramount setuju membayar jumlah tersebut untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan Trump atas wawancara CBS dengan Kamala Harris selama kampanye Presiden 2020. Pengacara Trump menuduh jaringan tersebut mengedit jawaban Harris untuk membingungkan, menipu, dan menyesatkan publik. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Intel Corp mengumumkan pemangkasan besar-besaran jumlah karyawan hingga 22% pada akhir tahun ini. Restrukturisasi mencakup berbagai divisi termasuk manufaktur, riset dan pengembangan serta penjualan dan pemasaran. Intel Corp mengumumkan pemangkasan besar-besaran jumlah karyawan hingga 22% pada akhir tahun ini. Jumlah karyawan Intel yang tercatat sebanyak 96.400 orang pada akhir Juni 2025 akan dikurangi menjadi sekitar 75.000 orang melalui berbagai mekanisme termasuk pengurangan alami dan pemutusan hubungan kerja. Restrukturisasi mencakup berbagai divisi termasuk manufaktur, riset dan pengembangan, serta penjualan dan pemasaran. Meskipun Intel belum merinci pengurangan per divisi, perusahaan menyatakan setiap keputusan dibuat dengan mempertimbangkan dampak terhadap inovasi produk dan layanan pelanggan. Fokus utama akan dialihkan ke pengembangan teknologi fabrikasi lanjutan termasuk proses 3 nanometer serta riset komputasi kuantum demi memperkuat daya saing melawan rival seperti TSMC dan Samsung. CEO Intel Corp Lip Button yang menggantikan Pat Gelsinger pada Maret lalu menegaskan pemangkasan ini merupakan kemajuan awal dalam meningkatkan eksekusi dan efisiensi operasional.
Selain PHK massal, Intel juga membatalkan beberapa proyek ekspansi fasilitas di Jerman dan Polandia. Seluruh operasi pengujian dan perakitan di Costa Rica akan digabungkan ke fasilitas di Vietnam dan Malaysia. Di Amerika Serikat, rencana pembangunan fasilitas baru di Ohio akan diperlambat guna mengendalikan pengeluaran modal. Untuk meminimalkan dampak sosial, Intel menyiapkan paket pesangon dan program reskilling guna membantu karyawan terdampak mencari peluang baru di industri semikonduktor dan teknologi. Langkah ini juga meliputi dukungan penempatan kerja melalui jaringan mitra perusahaan. Langkah ini diumumkan bersamaan dengan laporan keuangan kuartal kedua tahun fiskal ini sebagai bagian dari upaya perusahaan menurunkan beban operasional non-GAAP menjadi 17 miliar dolar Amerika pada 2025 dan 16 miliar dolar Amerika pada akhir 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Masih di Prime Market Highlights pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada minggu kemarin mengumumkan telah mencapai kesepakatan tarif resiprokal dengan tarif dasar 15%. Dalam pernyataan bersama usai pertemuan di South Ayrshire, Skotlandia pada hari Minggu sore waktu setempat, Donald Trump mengumumkan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap tarif masuk sejumlah komoditas strategis asal Uni Eropa ke Amerika Serikat. Meski demikian, tarif masuk sebesar 50% terhadap produk baja dan aluminium dari Uni Eropa ke Amerika masih akan tetap berlaku. Di sisi lain, sebagai syarat pemberlakuan tarif resiprokal, Uni Eropa telah sepakat untuk membeli produk energi asal Amerika senilai 750 miliar dolar. Selain itu, Uni Eropa juga akan menambah investasi asal Amerika Serikat senilai 600 miliar dolar Amerika. European Union is going to agree to purchase from the United States $750 billion worth of energy, $750 billion worth of energy. They are going to agree to invest into the United States $600 billion more than they're investing already. So they're investing a large amount of money. Pemirsa, buku memoir terakhir legenda rock Ozzy Osbourne dijadwalkan akan dirilis pada 7 Oktober 2025 mendatang. Ya, meski belum diluncurkan, buku ini telah laris dipesan di platform penjualan daring. Dalam rangka menghormati perjalanan musisi legendaris Ozzy Osbourne, sejumlah hal yang berkaitan dengan perjalanan karir Osbourne tengah dipersiapkan. Mulai dari rencana pembuatan film, video dokumenter, karya-karya yang masih tersimpan hingga buku memoir. Namun yang dapat dipastikan akan dirilis pada tahun ini adalah buku memoir terakhir Osbourne yang berjudul Last Rites yang menurut rencana akan diterbitkan pada 7 Oktober 2025 mendatang. Memoir tersebut akan memerinci masalah kesehatan yang dihadapi Osbourne dalam beberapa tahun terakhir. Osbourne juga merenungkan kehidupan dan karirnya yang luar biasa, termasuk pernikahannya dengan Sharon Osbourne dan apa yang membuatnya kembali ke panggung untuk mengadakan konser perpisahan bersama Black Sabbath pada awal Juli ini. Pada 24 Juli lalu, memoir Osbourne termasuk I Am Ozzy yang diterbitkan tahun 2010 dan Last Rites yang akan diterbitkan kemudian menempati 10 teratas dalam peringkat penjualan daring Amazon Movers and Shakers untuk kategori buku. Berbagai sumber IDX Channel.